Apa sebenarnya yang memicu perubahan besar dalam sains? Apakah sains berkembang secara linier atau justru melalui lompatan yang revolusioner? Thomas Kuhn, seorang filsuf ilmu pengetahuan, memberikan jawaban yang mengejutkan dalam bukunya yang legendaris. Judulnya The Structure of Scientific Revolutions. Teman-teman, dalam video kali ini kita akan mengeksplorasi bagaimana pemikiran Kuhn mengubah cara kita memahami perkembangan ilmu pengetahuan dan apa yang dimaksud dengan pergeseran paradigma. Mari teman-teman kita mulai. Thomas Samuel Kuhn lahir pada 18 Juli 1922 di Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat. Dia belajar fisika di universitas yang sudah sering kita dengar ya dalam video sebelumnya, di Harvard University, dan dia memperoleh gelar PhD alias doktor di bidang ini. Namun, selama mengajar sejarah sains, Kuhn mulai tertarik pada filsafat ilmu pengetahuan yang akhirnya justru jadi fokus utama karya dia. Teman-teman, Kuhn mengajar di berbagai universitas ternama. Jadi tidak hanya di Harvard, dia juga mengajar di University of California, Berkeley, dan juga Princeton University. Semuanya universitas yang elit. Nah, sepanjang karir Kuhn, dia memadukan pemahaman ilmiah dengan wawasan filsafat yang dia miliki. Sehingga hasilnya apa? Hasilnya adalah teori-teori yang mendalam tentang cara ilmu pengetahuan berkembang. Pada tahun 1962, ketika Kuhn mulai menerbitkan karyanya yang kemudian menjadi karya yang terkenal berjudul The Structure of Scientific Revolutions, dia memberikan konsep-konsep baru yang mengubah cara kita memandang sains. Salah satu konsep utama dalam bukunya itu adalah mengenai paradigma. Apa itu paradigma? Paradigma itu adalah kerangka atau model yang digunakan oleh komunitas ilmiah ya, untuk memahami dunia. Tentu saja kerangka ini maksudnya adalah kerangka berpikir ya, atau model berpikir yang digunakan oleh komunitas ilmiah untuk memahami dunia. Nah, di dalam paradigma itu ada teori-teori, ada metode, dan ada asumsi, di mana baik teori, metode, dan asumsi itu diterima secara luas oleh para ilmuwan pada satu waktu tertentu. Nah, dari konsepnya mengenai paradigma itu tadi, Kuhn kemudian membagi perkembangan ilmu pengetahuan menjadi dua tahap utama. Pertama adalah sains normal, dan yang kedua adalah revolusi ilmiah. Nah, mari kita pahami dulu kedua tahapan ini. Pertama, sains normal. Tahap sains normal adalah periode ketika para ilmuwan bekerja dalam paradigma yang ada, menyelesaikan teka-teki dan memperbaiki rincian-rincian teori. Nah, pada tahap ini tadi, sains itu geraknya itu bersifat kumulatif. Maksudnya pengetahuan yang diperoleh atau dikolek ya, dikumpulkan di dalam sains itu bertambah secara bertahap. Itu sains normal. Tapi yang kedua adalah tahap revolusi ilmiah, atau sering juga dia istilahkan sebagai krisis ilmiah. Krisis ilmiah ini atau revolusi ilmiah ini adalah tahap atau periode di mana anomali atau masalah yang tidak bisa dijelaskan oleh paradigma yang ada di dalam sains ini
mulai menumpuk tuh masalahnya, sehingga terjadilah krisis. Nah, ketika krisis terjadi, paradigma yang ada di dalam sains tadi, di dalam sains normal tadi mulai dipertanyakan. Nah, teman-teman, menurut Kuhn, anomali yang tadi ada di bagian kedua tadi ya, krisis ilmiah ya. Jadi di situ ada anomali kan, ada masalah yang ternyata di luar paradigma yang sudah ada gitu ya. Paradigma itu apa? Tadi yang saya sudah jelaskan, paradigma adalah kerangka atau model yang digunakan oleh komunitas ilmiah untuk memahami dunia dalam waktu tertentu. Oke. Nah, dalam paradigma itu ada metode-metode, ada teori-teori. Nah, kemudian muncul anomali. Nah, anomali demi anomali ini yang membuat terjadinya krisis kan. Nah, teman-teman, menurut Kuhn, anomali adalah bagian yang memang tidak terelakkan dari perkembangan ilmu pengetahuan. Ketika anomali itu tidak dapat diselesaikan oleh komunitas ilmiah lewat paradigmanya, maka komunitas ilmiah itu sendiri lalu mencari cara baru untuk memahami dunia. Nah, cara baru untuk memahami dunia itulah yang kemudian mengarah pada, atau seringkali mengarah pada revolusi ilmiah. Cukup bisa ditangkap ya. Baik. Nah, sekarang kita coba dalami maksud dari revolusi ilmiah dan pergeseran paradigma. Jadi begini teman-teman. Ketika paradigma lama tidak lagi mampu menjelaskan fenomena baru yang anomali tadi, maka akan terjadi apa yang Kuhn sebut sebagai pergeseran paradigma. Pergeseran paradigma adalah, kalau mau diartikan, adalah perubahan mendasar dalam cara komunitas ilmiah memandang dunia. Jadi ini bukan hanya perkara perubahan teori, metode dan sebagainya dalam paradigma ya, tetapi juga perubahan asumsi dasar, cara berpikir dan metode yang mendasari komunitas ilmiah memandang dunia. Nah, salah satu contoh terkenal dari pergeseran paradigma itu oleh Kuhn diberikan contohnya ini, transisi dari pandangan geosentris Ptolemaic tentang itu loh, heliosentrisnya Kopernikus. Jadi geosentris awalnya di mana bumi sebagai pusat dari tata surya, kemudian itu kan kemudian bergeser teman-teman ke heliosentris milik Kopernikus, di mana bumi ternyata yang mengitari matahari, jadi bukan matahari yang mengitari bumi. Nah, dalam kasus contoh itu tadi kan paradigma lama yang menganggap bumi sebagai pusat alam semesta mulai menemukan kelemahan teoritisnya, sehingga muncul bukti-bukti baru, anomali-anomali baru yang berbeda dari paradigma lamanya ini, sehingga digantikan paradigma baru, paradigma yang diajukan Kopernikus, bahwa matahari lah yang sebagai pusat tata surya, bukan bumi. Nah teman-teman, Kuhn menekankan bahwa pergeseran paradigma memang tidak mungkin terjadi secara mulus, atau kadang-kadang juga tidak terjadi dengan logis. Sebaliknya, seringkali dalam pergeseran paradigma itu ada konflik, debat sengit berdarah-darah, dan bahkan resistensi dari ilmuwan yang terikat pada paradigma lama. Belum lagi kalau penguasa sendiri yang sedang ada di dalam masyarakat itu dekat dengan paradigma yang lama. Wah, itu ilmuwannya bisa sampai dibunuh mati itu. Nah, dari semua itu setidaknya kita sudah mulai mengerti ya apa yang Kuhn bicarakan dalam bukunya. Nah, untuk disimpulkan saja, apa sih sebenarnya kontribusi Kuhn pada filsafat ilmu? Yang jelas, Kuhn itu menantang pandangan tradisional tentang sains. Seperti kita ketahui, sebelum Kuhn, banyak yang percaya bahwa sains kan berkembangnya itu linear ya.
garis lurus dari masa A ke masa B ke masa C, di mana sains makin berkembang, makin canggih gitu ya, makin luas, seperti hanya pengumpulan tapi dengan paradigma yang sama. Nah, jadi sebelumnya banyak orang melihat sains itu berkembangnya linier, dengan setiap penemuan-penemuan baru membangun di atas penemuan-penemuan yang lama. Nah, Kuhn menunjukkan bahwa sains tidak seperti itu. Sains lebih seperti revolusi daripada evolusi, di mana di situ ada proses yang penuh dengan gangguan, anomali, dan perubahan-perubahan mendasar yang menuntut revolusi atau pergeseran paradigma secara paksa. Nah, selain itu, Kuhn juga mengubah cara kita memahami objektivitas dalam sains. Kuhn menekankan bahwa ilmu pengetahuan tidak sepenuhnya netral, tetapi dipengaruhi oleh asumsi-asumsi yang dipegang oleh komunitas ilmiah. Jadi teman-teman, dengan kata lain, apa yang dianggap sebagai kebenaran ilmiah itu sebenarnya sangat bergantung pada paradigma apa yang memang sedang dominan dalam komunitas ilmiah. Nah, kesadaran semacam itu kan kita akhirnya bisa mengerti, memahami, menyadarinya karena Thomas Kuhn. Nah, meskipun harus diakui ya, meskipun pemikiran Kuhn tampaknya memang canggih tapi juga dan berpengaruh ya, tapi juga tidak luput dari kritik. Beberapa filsuf itu berpendapat bahwa gagasannya Thomas Kuhn terlalu relativistik. Jika paradigma menentukan kebenaran ilmiah, maka apakah tidak ada standar objektif untuk membandingkan paradigma yang berbeda? Nah, pertanyaan itu tadi itu berasal dari seorang filsuf lain yang mengkritik Thomas Kuhn bernama Karl Popper. Nah, Karl Popper ini sudah kita bahas di video sebelumnya ya, teman-teman. Misalnya Karl Popper ini yang seorang filsuf yang menekankan pentingnya falsifikasi dan objektivitas dalam sains. Nah, Karl Popper itu merasa bahwa apa yang dikatakan Kuhn itu seolah-olah terlalu relativistik, seolah-olah tidak punya standar objektif yang justru harusnya ada supaya kita bisa memastikan bahwa sebuah pengetahuan ilmiah ini memang tahan uji tidak dari kesalahan-kesalahan yang mungkin ada. Kalau ingat tentang falsifikasi ya, jadi ini bukan verifikasi tapi falsifikasi. Silahkan teman-teman yang mungkin belum mendengarkan video tentang Karl Popper bisa meninjau videonya. Nah, selain itu, kritik lainnya itu karena Kuhn dianggap kurang memberikan panduan praktis untuk menentukan kapan paradigma seharusnya terjadi. Thomas Kuhn tampaknya ya lebih fokus pada deskripsi proses perkembangan ilmu pengetahuan daripada menawarkan solusi untuk masalah-masalah dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah ide-ide Thomas Kuhn ini masih relevan ya dalam kehidupan modern kita? Ya, kalau saya pribadi melihat ide-ide Kuhn tetap relevan hingga hari ini. Tidak hanya dalam filsafat ilmu pengetahuan, tapi juga di bidang lain, misalnya teknologi, sosiologi, ya, dan beberapa juga di ekonomi. Jadi misalnya konsep pergeseran paradigma itu kan sering kita butuhkan untuk menggambarkan inovasi besar, seperti dalam bidang teknologi itu revolusi digital, atau dalam bidang sosiologi itu seperti revolusi dalam bidang politik. Bahkan dalam ilmu alam juga perubahan iklim. Jadi konsep pergeseran paradigma milik Kuhn ini bisa diterapkan di banyak bidang gitu. Nah, Kuhn mengajarkan kita bahwa perubahan besar dalam pemikiran itu tidak terjadi secara bertahap, tetapi melalui lompatan besar yang seringkali sulit dipahami awalnya. Ini adalah pelajaran penting bagi kita semua yang
hari ini sering tergagap-gagap dengan perubahan-perubahan tiba-tiba ya, atau disrupsi seperti itu. Padahal justru itulah yang menjadi menurutku ya, menjadi kenyataan objektif dari perkembangan pikiran manusia, perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, teman-teman, Thomas Kuhn memang akhirnya ya dia meninggal tanggal 17 Juni 1996. Tetapi warisan Kuhn terus hidup lewat gagasannya yang menginspirasi generasi baru untuk terus berpikir secara kritis tentang ilmu pengetahuan. Bukunya tadi yang berjudul The Structure of Scientific Revolutions tetap menjadi salah satu buku paling penting di abad ke-20 yang masih dibaca oleh para ilmuwan, para filsuf, dan profesional di seluruh dunia. Thomas Kuhn sebenarnya mengingatkan kita bahwa kemajuan itu tidak selalu linier, tidak bertahap, tidak evolutif, tetapi seringkali melalui konflik dan perubahan besar. Nah, di dalam dunia yang terus berubah, gagasan Kuhn ini memberikan wawasan yang sangat berharga untuk kita. Saya pikir pembahasan mengenai Thomas Kuhn cukup sekian, teman-teman. Bila ada tambahan silahkan tuliskan di kolom komentar, dan bila video ini bermanfaat silahkan untuk terus berlangganan dan mengikuti video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap berpikir kritis dan terima kasih.